Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatur Rahmah, NIM E2019-1033. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau pendapat saya mengenai mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan tema Peradaban Islam pada Pemerintahan Abbasiyah. Nah, pada pemerintahan Abbasiyah ini, bidang politik, wilayah kekuasaan umat Islam sangatlah luas. Di dalam bidang ekonomi, rakyatnya sejahtera. Berdirinya pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Soffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah, karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 3 poros utama mendirikan dinasti Abbasiyah. Humaimah dijadikan pusat perencanaan, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Pemimpin pada pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama, Abul Abbas As-Soffah pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Adalah khalifah pertama yang mendapat gelar As-Soffah, yaitu pengalir darah, karena ia menjadi pengancam bagi orang-orang yang menentangnya. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum selesai sepenuhnya. Ia meninggal karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu usianya 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Ia menjabat selama 21 tahun, melakukan langkah-langkah strategis. Yang pertama, tahun 762 Hijriah, memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, lalu dipindah lagi ke Baghdad. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara lain dan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang ketiga, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Pada pemimpinan ini, ia melakukan belusukan, yaitu datang ke daerah-daerah atau kampung-kampung. Yang kedua, sangat memerhatikan ilmuwan dan budayawan. Yang ketiga, sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tidak tertandingi. Yang keempat, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun pada tahun 1998 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Ia menjabat selama 20 tahun lamanya.
Nah, pada pemerintahan ini ia melakukan beberapa cara, yaitu pertanian berkembang pesat, kafilah-kafilah datang kembali ramai, lintas dagang Tiongkok melalui dataran tinggi. Pamir menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah, yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, yang akan saya bahas dulu adalah faktor internal. Nah, penyebabnya yang pertama adalah mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Nah, dari inilah pemerintahan Abbasiyah mulai menurun hingga runtuh. Nah, yang kedua, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Nah, penyebab-penyebab inilah yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Abbasiyah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.